Ya, Anda kembali di Breaking News Berita 1 TV. Untuk mengetahui bagaimana persiapan deklarasi Cawapres Jokowi di Gedung Juang, kita sudah terhubung dengan Nesya Megawati. Ya, Nesya, bagaimana persiapan deklarasi Jokowi sejauh ini dari Gedung Juang pagi ini? Ya, sampai sejauh ini persiapan memang sudah masih berlangsung, di mana kalau kita lihat di belakang saya sudah ada bendera Republik Indonesia tentunya, dan juga ada bendera 4 partai, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Nasional Demokrat, PKB, dan juga Partai Hanura. Sampai saat ini memang masih menunggu kedatangan dari capres tersebut, yakni Joko Widodo dan juga wakilnya, di mana memang keduanya hingga saat ini belum tiba di Gedung Juang. Dan kami dapat informasi bahwa tadi dari Balai Kota, Jokowi menuju ke kediaman dari Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar. Dan kami mendapatkan informasi bahwa nanti Jokowi bersama dengan petinggi partai koalisi dan juga partai PDI akan tiba di gedung sini, dan memang sekitar pukul 10 rencananya nanti. Dan ada beberapa petinggi dari partai-partai koalisi dan juga PDI yang akan menemani Jokowi. Namun belum mendapatkan informasi atau konfirmasi lebih lanjut apakah dalam deklarasi ini akan dihadiri juga oleh Puan Maharani dan juga termasuk Megawati Soekarno Putri, apakah akan tiba ataupun mendampingi pada saat deklarasi nanti. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Yusuf Kalla yang dikabarkan memang menjadi calon wakil presiden dari atau pendamping dari Jokowi, tadi memang sudah berangkat dari kediamannya di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, dan sampai saat ini sudah sampai di situ Lembang. Dan wartawan juga baik dari media cetak, online, dan juga TV dari dalam dan juga luar negeri sampai saat ini masih bersiap untuk menunggu detik-detik deklarasi dari calon presiden Joko Widodo dan juga beserta dengan pasangannya. Awis. Sejauh ini, Nesya, siapa saja yang sudah hadir di Gedung Juang sambil menunggu kehadiran Jokowi dan juga Yusuf Kalla? Ya, Awis, sampai saat ini memang dari petinggi partai sehingga sampai saat ini dalam lihat kami memang sudah melihat belum ada beberapa petinggi-petinggi yang biasa mendampingi Jokowi seperti Hasto Kristianto, Wakil Sekjen, dan juga Cahyokumolo, Sekjen PDIP. Kami belum melihat sudah tiba di Gedung Juang ini. Begitupun juga petinggi-petinggi partai koalisi seperti Partai Nasdem, Surya Paloh memang belum tiba di Gedung Juang. PKB, Muhammad Iskandar ataupun Marwan Jafar, Ketua DPP PKB, hingga kini memang belum tiba di Gedung Juang, maupun juga dengan Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura, hingga kini memang belum tiba juga di Gedung Juang yang berada di kawasan Menteng ini. Persiapan di Gedung Juang ini memang kami dapat informasi pada kemarin siang dari Jokowi pada saat perjalanan dari Subang kemarin, di mana kemarin memang Jokowi telah seperti biasa di hari terakhir atau pada saat hari-hari liburnya Jokowi bersafari politik, di mana kemarin Jokowi pergi ke Subang untuk menemui sejumlah relawan yang dinamakan Sahabat Jokowi dan juga We Love Jokowi. Di Subang kemarin seperti biasa juga belusukan ke pasar. Setelah dari Subang kami mendapat informasi dari Jokowi bahwa memang deklarasi dipastikan dilakukan hari ini, dan memang kita sudah menunggu Awis dan juga pemirsa, di mana pada kemarin kita masih mendebak-debak dan berspekulasi kapan tepatnya deklarasi dari Cawapres, karena memang cukup jauh dibandingkan dengan pasangan lain, di mana memang Jokowi sudah mendeklarasikan diri menjadi calon presiden pada tanggal 14 Maret kemarin secara tiba-tiba di Marunda. Sementara memang Cawapres Jokowi belum, kita masih menunggu, dan dipastikan bahwa hari ini akan terjadi deklarasi tersebut dan langsung mendaftarkan diri ke KPU 1 hari sebelum jangka waktu penutupan pendaftaran KPU yang akan berlangsung pada esok hari penutupannya, dan nanti sore rencananya memang langsung pendaftaran ke KPU. Awis. Yang sudah menyatakan bahwa Yusuf Kalla sudah hampir pasti menjadi cawapres dari Jokowi. Apakah Anda di Gedung Juang saat ini sudah juga melihat tanda-tanda itu bahwa memang Yusuf Kalla yang nanti akan menjadi calon wakil presiden dari Jokowi? Ya, again, kalau misalnya kita melihat dari sinyal-sinyal politik dari Yusuf Kalla sendiri dan juga beberapa nama dari kemarin, Yusuf Kalla memang juga menuju ke tempat yang sama, yakni ke Gedung Juang, dan menyatakan juga akan deklarasi sebagai calon presiden. Maka artinya kemungkinan besar memang pasangan Jokowi adalah Yusuf Kalla yang merupakan mantan wakil presiden wakil presiden dari Presiden SBY, dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dan memang detik-detik memang kami dapat informasi memang Yusuf Kalla juga sedang menuju ke Gedung Juang, dan Yusuf Kalla juga menyatakan di kediamannya di Dharma Wangsa kalau misalnya Yusuf Kalla akan menjadi calon presiden dari perseorangan. Artinya memang kita tahu bersama bahwa Yusuf Kalla merupakan petua ataupun sesepuh dari Partai Golkar, di mana memang Partai Golkar
tadi malam memang semalam bertemu dengan PDI Perjuangan dan dipastikan bahwa Cahyokumolo memastikan bahwa tidak ada deal ataupun tidak ada kesepakatan antara Golkar dan juga PDI yang tadi malam update yang terbaru bahwa antara Golkar dan juga PDI tidak terjadi deal. Maka kalau memang seandainya Jokowi atau maksud kami adalah JK Yusuf Kala menjadi calon presiden atau calon wakil presidennya Jokowi, maka JK mendaftarkan bukan dari partai namun melainkan dari perseorangan. Dan mengenai bagaimana apakah JK akan keluar dari Golkar ini pun masih JK masih belum memberikan keterangan resmi apakah nanti JK akan keluar dari partai Golkar ataupun tidak. Egan. Ada alasan khusus kenapa Jokowi memilih Gedung Juang sebagai tempat deklarasinya? Ya, Gedung Juang memang kita terus sama bahwa ini memang tempat sejarah dan ini adalah tempat sejarah di mana banyak sekali pemuda pada saat pada saat 1945 pada saat itu memang para pemuda seperti Jokowi dan masih termasuk relatif adalah golongan muda juga ada tonggak sejarah di gedung ini dan mungkin Jokowi ingin mengulang kembali sejarah itu. Ada pendeklarasian, ada nilai sejarah yang berada di Gedung Juang ini dan ini adalah sebuah museum di mana kita tahu bersama bahwa Jokowi kalau misalnya kemarin deklarasi calon presiden berada di Gedung Marunda ataupun di Rumah Si Pitung dan itu merupakan museum, ia pun kembali mendeklarasikan diri cawapresnya di sebuah museum Juang Kemerdekaan atau di Gedung Juang 45 ini sendiri. Dan memang mungkin alasan khusus secara pasti dari Jokowi sendiri memang kami belum mendapat informasi, namun diperkirakan kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya Jokowi dan akhirnya memilih siapakah calon presidennya JK, ini memang belum mendapatkan keterangan lebih lanjut kenapa akhirnya Jokowi memilih JK sebagai calon atau sebagai pendampingnya selama 5 tahun mendatang. Kalau misalnya dari beberapa kemarin sudah ada beberapa nama yang masuk dalam bursa seperti Abraham Samad, kami dapat informasi bahwa Abraham Samad, Ria Miza Raikuda yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang menjadi ataupun menjadi calon atau termasuk dalam bursa cawapres dari Jokowi. Dan akhirnya kemarin Jokowi menyatakan ada tinggal 2 nama yakni inisial J dan inisial A, di mana J merepresentasikan Yusuf Kala sedangkan A merepresentasikan Abraham Samad. Kedua ini merupakan putra Makassar di mana 2 minggu yang lalu Jokowi pun berbelusukan ataupun bersafari politik di Makassar. Dan antara 2 nama ini antara J dan A yang memang diketahui bahwa sinyalemen terkuat adalah Yusuf Kala yang akan mendampingi Jokowi. Egan. Ya, kalau untuk hari ini nama Abraham Samad sendiri jadi sama sekali tidak disebut-sebut seperti itu ataukah dia juga akan ikut nanti dalam acara deklarasi ini? Nah, ya, memang kita belum bisa dipastikan apakah nanti Abraham Samad akan datang ke gedung ini ataupun tidak, karena memang Abraham Samad memang masuk dalam bursa. Dan kalau kita merefleksikan yang sebelum-sebelumnya Yusuf Kala dan juga Jokowi pernah ketemu mereka mengakui memang bertemu secara tidak sengaja pada saat sekitar 1 bulan yang lalu. Kira-kira Jokowi pada saat itu sedang mau bersafari politik ke sejumlah daerah Jawa. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jokowi bertemu dengan Yusuf Kala di Halim. Waktu itu Jokowi akan bersafari politik ke Jawa, sementara JK akan menuju ke Semarang yang dalam kegiatan Palang Merah Indonesia. Keduanya mengaku bahwa pertemuan itu tidak disengaja. Nah, Jokowi pun akhirnya pergi ke Jogja untuk pergi bersafari politik, dan di Halim atau maksud kami di Bandara Adi Sucipto di Bandara VIP, Jokowi pun bertemu dengan Abraham Samad, dan Abraham Samad mengatakan bahwa Jokowi memang pantas menjadi calon presiden, dan Abraham Samad pun juga menyerahkan semuanya apakah memang dia akan terpilih menjadi calon presiden atau calon wakil presiden Jokowi itu pun atau tidak. Kedua partai ini menjadi sinyalemen juga bahwa memang kedua pasangan ini atau kedua calon tokoh ini yang digadang-gadangkan seperti Abraham Samad memang sekarang menjadi ketua KPK dan sudah mengungkap sejumlah kasus korupsi. Dan pertemuan itu akhirnya menjadi spekulasi bahwa benarkah memang pertemuan itu benar-benar tidak disengaja ataupun justru malah ini adalah sebuah sinyal bahwa Jokowi memilih antara JK dan juga Abraham Samad. Mengenai kedatangan hingga kini kami belum melihat pihak-pihak dari KPK maupun Abraham Samad yang sudah tiba di Gedung Juang ini. Awis. Mirsa Nesya Megawati melaporkan langsung dari Gedung Juang.